anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Bahwasanya orang yang benar-benar menaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh baginya bersikap loyal atau menjadikan sebagai wali orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu semua orang kafir meskipun kerabatnya yang terdekat. Inilah jemaah sekalian pembahasan yang ketiga tentang kewajiban berlepas diri dari orang-orang kafir. Tidak cukup kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tapi kita juga harus berlepas diri dari orang-orang kafir sebagaimana kita berlepas diri dari perbuatan mereka. Tidak cukup kita berlepas diri dari perbuatan mereka saja, tapi kita juga diperintahkan berlepas diri dari mereka, dari orang-orang yang berbuat dosa syirik tersebut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah orang tua mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau karib kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Maka orang-orang yang berlepas diri dari orang-orang kafir itu adalah mereka yang Allah tetapkan keimanan di hati mereka dan Allah dukung mereka dengan pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang akan beruntung, yang menang. Surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita sifat orang-orang beriman adalah berlepas diri dari orang-orang kafir. Terlebih lagi, orang-orang kafir yang memusuhi Islam dan memerangi umat Islam, maka kita harus berlepas diri dari mereka secara totalitas. Kita benci kepada mereka, kita marah kepada mereka, kita tidak boleh mencintai mereka, apalagi membantu mereka dalam memerangi umat Islam. Dan ini bisa sampai pada tingkat membatalkan keimanan. Ulama menjelaskan, orang yang bersikap loyal kepada orang kafir ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang membatalkan keimanannya. Artinya, dia bukan lagi muslim karena loyalitasnya kepada orang kafir. Kapan itu terjadi? Apabila sikap loyalnya kepada mereka karena dia menyetujui agama mereka, atau meridhoi kekufuran yang mereka lakukan, atau sebaliknya, dia membenci Islam atau tidak mau melihat Islam berjaya, maka dia memihak kepada orang-orang kafir. Maka dia murtad, dia bukan lagi seorang muslim. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-walimu. Artinya sebagai orang yang kamu cintai, yang kamu dukung, yang kamu berikan loyalitas, atau kamu jadikan teman dekatmu, atau kamu angkat menjadi pejabat, atau kamu pilih menjadi pemimpin. Itu artinya menjadikan seseorang sebagai wali. Sebagian mereka, kata Allah, adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah memberi ancaman keras. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka atau menjadikan mereka sebagai wali, dia bagian dari mereka. Jadi tidak main-main ancamannya sampai menyebabkan murtad, keluar dari Islam. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan dosa besar. Apabila sikap loyal seorang muslim kepada orang kafir hanya karena sesuatu yang bersifat duniawi. Contoh, mengidolakan orang-orang kafir karena sepak bola, apalagi karena maksiat. Contoh apa? Para pencinta drakor mengidolakan para artis kafir karena senang dengan drakor. Maka ini adalah minimalnya dosa besar yang bisa menjadi pintu kepada kekafiran. Dan Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan yang dia cintai. Na'udzubillah. Kalau seseorang mencintai orang kafir atau orang-orang fasik, dia terancam dibangkitkan di hari kiamat bersama mereka. Tetapi apabila yang kita cintai hanya orang-orang beriman, terutama Rasulullah SAW dan para sahabat, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Jadi ini persoalan serius. Kepada siapa kita mencintai, kepada siapa kita benci, ini persoalan serius. Sampai Nabi SAW pun bersabda, Man
ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi ini bagian dari keimanan yang sangat penting. Bersikap loyal kepada orang-orang yang beriman dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Terlebih lagi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Kalau orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, kita masih diizinkan untuk berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia, tapi hati tidak boleh condong dan mencintai mereka. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan Allah juga tidak melarang kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi orang kafir yang tidak memusuhi Islam, tidak pula memerangi kaum muslimin, masih Allah izinkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Berarti apabila mereka menunjukkan permusuhan kepada Islam dan memerangi kaum muslimin, tidak boleh kita berbuat baik kepada mereka, karena berarti mereka ingin perang dengan kita. Jawabannya adalah jihad, bukan dibalas dengan berbuat baik kepada mereka. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang mengaku muslim lalu dia condong kepada Yahudi yang sedang membantai saudaranya sesama muslim di Palestina. Maka jemaah sekalian, tidak boleh sedikit pun kita loyal kepada orang-orang kafir, apalagi yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Wajib kita berlepas diri dari mereka. Maka jemaah sekalian, toleransi itu adalah kita tidak zalim kepada mereka. Itu namanya toleransi. Kita tetap berlaku adil kepada mereka. Meskipun kita berlepas diri dari mereka, Allah melarang kita berbuat zalim kepada mereka. Bahkan termasuk juga toleransi, kita masih boleh berbuat baik kepada mereka dengan dua syarat. Pertama, hanya dalam urusan dunia, bukan mereka mau mengadakan kegiatan keagamaan mereka lalu kita bantu. Itu bukan menolong yang dibolehkan oleh syariat, karena itu berarti menolong dalam dosa. Tapi dalam urusan dunia, dia lapar kita kasih makan, kita kasih pinjaman duit juga boleh. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin.